Dasar Nisti Fajriah dengan NIM A1Q1 21055. Baik, kali ini saya akan menampilkan video resume dari kelompok 2, yaitu konseling eksistensial. Baik, langsung saja. A. Definisi konseling eksistensial. Konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut. Determinasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral orientasi ke masa depan, bukan pada masa lalu. Tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasi potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan, memilih dan memperluas kesadaran diri. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Kesadaran diri berkembang sejak bayi. Perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu, berfokus pada saat sekarang dan akan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Maka dari itu akan lebih meningkatkan kebebasan konseling dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambilnya. B. Tahapan konseling. Menurut Corey 2013, ada beberapa tahapan dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama, tahap pembentukan, yang dimana tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahap pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. 2. Tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok. 3. Tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Tujuan dari tahap transisi ini yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya. Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. 4. Tahap kerja. Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok. Pada tahap ini, anggota belajar melibatkan diri melalui interaksi kelompok untuk berperan dalam situasi yang telah disesuaikan dengan permasalahan secara spontan. 5. Tahap akhir. Pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai. Rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. C. Teknik-teknik konseling eksistensial. 1. Penerimaan. 2. Rasa hormat. 3. Memahami. 4. Menenteramkan. 5. Memberi dorongan. 6. Pertanyaan terbatas. 7. Memantulkan pertanyaan dan perasaan klien. 8.
menunjukkan sikap yang mencerminkan. Kelemahan dan kelebihan teori eksistensial. Kelebihan 1. Teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. 2. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. 3. Memanusiakan manusia. 4. Bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. 5. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja dewasa. Kelemahannya, kelemahan eksistensial humanistik yaitu 1. Dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. 2. Dalam pelaksanaannya, tidak memiliki teknik yang tegas. 3. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. 4. Memakan waktu lama. Itulah tadi resume dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.